Salam, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kembali kita disatukan untuk kita boleh beribadah bersama-sama melalui kapel virtual Rumah Sakit Baptis Batu, Senin 14 Maret 2022. Mari kita akan menyatukan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mazmur 103 ayat 1-5 mengatakan, dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Mari kita akan bersama-sama menyatakan kebesaran Tuhan, pengagungan kepada Dia dalam pujian Maha Besar, oh Tuhanku. Mari kita sembah Dia, kita agungkan namanya, kita akui kebesarannya dalam kehidupan kita. Oh Tuhan, bila ku mengagumi semesta alam hasil karya, bintang dan guru semua menjadi pertanda maha kuasa kali. Aku memuji kebesaran Maha Besar, Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha Besar. Oh Tuhan, bila ku ngatakan kasih Allah hingga menyuruh anaknya mati, rela disalib bagi manusia.
Bapa kami yang di surga, kami membawa hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mengagungkan kebesaran-Mu atas seluruh kehidupan kami. Dialah Engkau yang memimpin kehidupan kami. Dialah Engkau yang bertahta atas seluruh kehidupan kami. Dan kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Dan kami mau serahkan ibadah pada pagi hari ini, dari awal sampai dengan akhirnya ke tangan kuasa-Mu. Berkenan Engkau yang hadir dan memimpin kesemuanya ini, dan semua umat Tuhan yang mengikutinya boleh menerima berkat daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus bagaikan gembala di dalam kehidupan kita. Bagaimana Dia memimpin, memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan, dan pemeliharaannya sempurna atas setiap kita. Mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian Yesus bagaikan gembala. Yesus bagaikan gembala, terus pimpinlah umatku atas padang hijau rada, nyaman rasa di kalbu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milikmu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milikmu. Kami rindukan anugerah, nyatakan kehendak-Mu, agar kasih-Mu melimpah dalam hidup yang baru. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, takkan malu kasih-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, takkan malu kasih-Mu. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu judul, Tuhan yang setia. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3 mengatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, kami hendak dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus-Mu yang memimpin dan menyertai kami sekalian, sehingga kami dimampukan untuk kami dapat memahami, mengerti firman-Mu, dan kami dimampukan pula untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah atas setiap pribadi kami Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setia adalah karakter Tuhan. Kalau saat ini kesetiaan menjadi sesuatu yang langka di dalam diri manusia, namun kesetiaan Tuhan itu tidak perlu diragukan lagi. Paulus menuliskan kepada jemaat di Tesalonika bahwa Tuhan yang setia menguatkan hati umatnya dan memelihara umatnya terhadap ancaman si jahat. Kita sebagai manusia seringnya hanya mampu setia kepada sebuah komitmen pada awalnya saja. Namun berjalannya waktu dengan berbagai macam situasi, lama-kelamaan menjadi lupa dan lalai, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang tidak setia. Baik itu tidak setia kepada Tuhan, tidak setia atas sesama, tidak setia atas pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan yang Tuhan percayakan.
Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenarannya mengatakan Tuhan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya akan tetap setia. Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada Timotius dalam suratnya yang kedua, pasal yang kedua ayat 13, mengatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Apakah yang dimaksud dengan setia? Setia berarti dapat dipercaya. Allah itu setia, artinya dia adalah Allah yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Kesetiaannya teruji oleh waktu. Dia senantiasa memegang dan menepati janji-janjinya. Setiap firman yang diucapkannya itu pasti digenapi. Karena itu, kita tidak perlu ragu ataupun khawatir akan penggenapan janji Allah di dalam hidup kita. Yang harus kita lakukan sebagai perintahnya adalah tenang, bersandar kepadanya. Dan tentunya mempercayai kesetiaannya yang tidak pernah berakhir di dalam hidup kita. Saat kita diperkenalkan bahwa Tuhan adalah setia, nama Yesus adalah yang setia yang benar. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan berkuasa atas semua raja-raja di bumi. Dia telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Sudah selayaknya kita bangga kepadanya. Semuanya telah berada dalam rencananya untuk melepaskan kita dari dosa dan mengangkat kita kembali supaya menjadi sama dengannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya, kita menyatakan kesetiaan kita kepada Allah. Yang pertama, kesetiaan Allah dinyatakan dengan memelihara janjinya. Dia tidak pernah mengingkari janjinya dan selalu menepati setiap perkataan yang diucapkannya. Sebagaimana Allah yang setia, dia memelihara janjinya, maka kita pun juga harus demikian. Mari kita juga belajar untuk setia. Kita tidak mengingkari komitmen kita untuk kita setia kepadanya. Kita menepati setiap perkataan, setiap komitmen yang sudah kita ambil di hadapan Tuhan. Yang kedua, kesetiaan Allah dinyatakan dengan menjaga dan memelihara kita dari segala yang jahat. Dia tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya dicobai melebihi kekuatan kita. Sebaliknya, dia akan senantiasa menyertai kita dan memberikan pertolongan kepada kita saat kita mengalami pencobaan atau kesusahan. Ketika kita melihat kesetiaan Tuhan yang begitu luar biasa ini, mari kita juga demikian. Di saat kita dalam pencobaan, di saat kita dalam ujian, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Meyakini bahwa kesemuanya itu tidak melebihi kekuatan kita. Ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Yang ketiga, saudara, kesetiaan Allah dinyatakan dengan menyelamatkan umatnya dari kebinasaan. Artinya saudara dan saya mengalami keselamatan, diselamatkan dari kebinasaan. Ketika saudara dan saya sudah diselamatkan, maka sudah sepatutnya lah keselamatan yang kita terima kita kerjakan dengan baik dan benar. Dan kita membagikan keselamatan itu kepada sebanyak mungkin orang, supaya mereka tidak mengalami kebinasaan. Ucapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Mari kita membagikan keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan
kepada orang-orang di sekeliling kita, sehingga mereka beroleh keselamatan di dalam Yesus Tuhan. Yang keempat, kesetiaan Allah itu dinyatakan dengan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Dia juga menguduskan serta memelihara hidup kita agar hidup kita tak bercacat pada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Kalau kita sudah mengalami kesetiaan Allah dengan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan, maka jangan sampai kita berbuat dosa lagi. Kita tinggalkan kehidupan lama kita dan kita hidup baru di dalam Tuhan, menjadikan Yesus menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan dan lakukan itu seturut dengan firman-Nya. Bukan lagi dosa, bukan lagi kejahatan, tetapi pikiran, perkataan, tindakan yang memuliakan nama Tuhan. Bila kita sungguh-sungguh mengenal dan menyadari kesetiaan Allah, tentu kita akan dapat menjalani hidup kita dengan tenang. Kesetiaan Allah akan senantiasa menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita di saat kita mengalami pencobaan, di saat kita mengalami kesusahan, baik sekarang maupun yang akan datang. Kita dapat bersandar dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya, karena kita tahu bahwa Dia tak mungkin mencelakakan atau berlaku curang kepada kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita adalah manusia yang lemah karena ketidaksetiaan kita. Seringkali kita tidak setia karena berbagai macam kepentingan-kepentingan yang ada di dalam hidup kita. Namun apapun yang terjadi, mari kita harus terus belajar untuk setia. Kita belajar untuk patuh, kita belajar untuk taat, kita belajar untuk punya ketetapan, keteguhan hati untuk mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Karena itu marilah kita membalas kesetiaan Allah itu dengan senantiasa berlaku setia di hadapannya. Setia dalam iman, setia dalam ketaatan, setia dalam kasih, dan setia dalam pengharapan kepadanya melalui hidup saudara dan saya, melalui kerja saudara dan saya, melalui pelayanan saudara dan saya yang Tuhan nyatakan bagi kita di Rumah Sakit Baptis Batu. Kiranya perenungan pagi hari ini menjadi berkat buat kita sekalian. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mau belajar untuk setia kepada Engkau. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menolong dan memampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang setia. Terima kasih ya Tuhan atas kesetiaan-Mu yang Kau nyatakan kepada kami dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kiranya kepercayaan dan kepatuhan kami akan membawa sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita akan naikkan pujian Percaya Patuh sebagai respon akan firman Tuhan pagi hari ini. Beserta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabda
Mari kita akan menyatukan hati kita di dalam doa, menyerahkan kerja, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya, yang menjadi sumber berkat bagi seluruh Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu, sebagai sumber jalan keluar atas setiap permasalahan, persoalan, kesulitan, dan setiap tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kerja pelayanan di Rumah Sakit Baptis Batu ini. Allah yang tidak pernah terlambat memberikan pertolongan, Allah yang tidak pernah terlambat di dalam memberikan pemeliharaan, dan Allah yang menyediakan masa depan yang penuh pengharapan. Kiranya terjadi atas kerja, karya, dan pelayanan yang Tuhan nyatakan di Rumah Sakit Baptis Batu. Seluruh pegawai yang Tuhan percayakan dalam kerja karya pelayanan hari ini disertai, dipimpin, dilindungi oleh Tuhan. Dan setiap pasien, keluarga yang Tuhan percayakan untuk menerima pelayanan kesehatan di tempat ini, mereka mengalami kasih setia, rahmat, dan anugerah yang datangnya daripada Engkau. Setiap anak-anak-Mu yang sakit dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan, dan setiap anak-anak-Mu yang bergumul akan persoalan kehidupan mereka boleh mendapatkan kelegaan dan jalan keluar yang datangnya daripada Engkau. Dan kami menyerahkan kerja, karya, pelayanan sepanjang hari ini kepada Engkau. Berkenan Tuhan menjauhkan kami dari pencobaan dan melepaskan kami dari segala yang jahat. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Dia dan terimalah firman Tuhan yang mengatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus, menuntun menjagai kita sekalian dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sekalian telah menerima berkat-Nya. Amin. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.